Halo, Assalamualaikum. Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menemukan ide di dalam penelitian melalui studi pustaka atau melalui literatur review. Sebenarnya ada 4 jenis dari kita melakukan proses literatur review, yang mana dari 4 jenis ini yang kalau kita gali lebih dalam itu akan menjadi ide penelitian. Oke, langsung saja. Yang pertama, ini adalah mencari kesamaan. Jadi kalau misalnya kita melakukan proses studi literatur review atau kajian pustaka, kemudian kita misalnya menemukan dua konsep misalnya ya di dalam literatur yang dimiliki oleh A, kemudian kita baca lagi jurnal yang dimiliki oleh B, di mana keduanya misalnya memiliki klaim yang sama terhadap sebuah konsep. Nah, kalau misalnya saya contohkan ya, saya menggunakan teori yang ada di computer science. Yang ada di computer science misalnya itu ada teori yang namanya AHP. Nah, dan ada teori yang namanya misalnya CLV. Nah, ini karena kita ingin mencari kesamaan, misalnya kita membaca menurut A, AHP adalah sebuah model yang tepat untuk melakukan proses pembobotan menurut A. Kemudian menurut B, sejalan dengan B, bahwa AHP sangatlah tepat untuk melakukan proses pembobotan. Nah, artinya konsep A dan konsep B ini memiliki pendapat yang sama. Ya, tentunya sesuai dengan kriteria penelitian ya. Nah, maka kita dari proses compare ini atau mencari kesamaan ini, kita bisa menguatkan dari A dan B ini ditunjang dengan data yang kita miliki. Jadi kita ingin membuktikan apakah benar gitu ya. Misalnya kita menggunakan data yang kita miliki, kemudian kita uji dengan menggunakan AHP tersebut, dan ternyata hasil dari kita melakukan proses pengujian itu tadi menghasilkan bahwa memang benar AHP itu cocok digunakan untuk melakukan proses pembobotan. Nah, artinya ini apa yang kita uji menguatkan klaim A dan B. Jadi kesimpulannya bahwa hasil penelitian ini memang membuktikan bahwa AHP cocok digunakan atau model yang tepat digunakan untuk melakukan proses pembobotan. Nah, namun untuk yang compare ini atau untuk yang jenis literatur review mencari kesamaan ini adalah yang paling kecil kontribusinya. Artinya kita kan di sini hanya membuat pembuktian ya, bahwa memang benar teori A ini seperti ini menurut A dan B. Nah, kita ingin sekedar membuktikan saja. Ya, memang ini sebuah penelitian juga, namun untuk kontribusinya ini yang paling sedikit gitu ya. Nah, itu. Nah, sekarang yang kedua adalah jenis literatur review yang mana di sini adalah mencari ketidaksamaan atau mencari perbedaan dari 1, 2, atau 3 pendapat tentang konsep yang ada dalam rujukan yang ada dalam jurnal A, B, C, dan seterusnya. Nah, ini saya rasa perbedaan dibanding dengan yang pertama tadi, kontras ini memang memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Karena apa? Karena di sini kita mencari perbedaan. Artinya kalau kita mencari perbedaan, maka kita juga harus memiliki landasan yang secara ilmiah dan logis juga untuk bisa lebih menguatkan apa sebenarnya yang menyebabkan berbeda gitu kan. Nah, misalnya ini saya buat sebuah ilustrasi gitu ya. Misalnya kita masuk ke contoh yang tadi itu ya, tentang AHP. Nah, misalnya di dalam teori A bahwa misalnya AHP ini tepat digunakan untuk pembobotan, atau misalnya menurut A dan B baik, menyatakan bahwa AHP baik untuk melakukan proses pembobotan. Namun menurut C misalnya ya,
menurut C ini kurang tepat. Nah, menurut C bahwa AHP ini kurang tepat untuk melakukan proses pembobotan. Nah, biasanya pendapat yang memberikan anteseden atau yang memberikan pendapat yang berbeda itu menawarkan sebuah konsep lain gitu ya. Jadi tidak sekedar menyatakan bahwa konsepnya A ini tidak tepat, itu biasanya tidak begitu. Biasanya di situ dia memberikan sebuah argumen bahwa alternatif teori yang seperti apa yang menurut dia atau menurut teori dari jurnal ini tepat. Misalnya katakanlah C mengatakan bahwa CLV yang paling tepat untuk melakukan proses pembobotan. Nah, dari dua perbedaan ini kita sebagai peneliti kita bisa melakukan proses uji data. Jadi misalnya kita harus memiliki data dulu, kemudian data tersebut kita uji dengan AHP dan kita uji dengan CLV. Nah, dari situ nanti kita akan menguji dan menghasilkan Nah, dari hasil tersebut kita bisa membandingkan. Nah, kita membandingkan misalnya menurut data yang diuji, kemudian dengan sifat data bla 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 dan sebagainya, maka hasil yang diperoleh AHP sebesar sekian dan hasil yang diperoleh CLV adalah sebesar sekian. Nah, dari situ kita akan memberikan penjelasan kalau misalnya memang berbedanya di mana, kemudian akan lebih baik lagi kalau misalnya kenapa berbeda, ini ada kelemahan di sini, ada kelebihan di sini, kemudian kita jelaskan secara runtut perbedaannya. Nah, itu namanya melakukan studi literatur yang mana menjadi ide penelitian yang mana menggunakan jenis yang kontras atau mencari ketidaksamaan. Saya rasa dari kita bisa menghasilkan pengujian ketidaksamaan ini, kita jelaskan ini penyebabnya yang tidak sama, itu adalah menjadi sebuah kontribusi sendiri begitu. Nah, kemudian yang berikutnya ini juga yang lebih kalau saya rasa tingkat kesulitannya lebih tinggi lagi, namun kontribusinya pun juga saya rasa lebih bagus lagi ya, adalah memberikan pandangan atau criticize. Nah, ini selama ini sering saya lakukan. Jadi dengan saya melakukan proses criticize itu ya memang tidak cepat gitu ya. Jadi memang dari membaca banyak, kemudian benar-benar mengecek sifat datanya seperti apa. Nah, dari situ biasanya kita akan menghasilkan ide, bahkan idenya bisa lebih dari satu gitu. Nah, criticize itu seperti apa? Ini kalau saya mencontohkan misalnya begini. Menurut A, pembobotan yang tepat adalah AHP, misalnya begitu ya. Kemudian namun A tidak memberikan penjelasan misalnya sifat data, jenis data yang cocok. Nah, ketika kita memberikan pernyataan misalnya namun A tidak memberikan penjelasan tentang sifat data atau jenis data yang tepat, itu kita harus memberikan pendapat yang ilmiah. Artinya mungkin kita sudah pernah membaca di literatur CDE itu bahwa proses pembobotan itu harus memperhatikan sifat data, jenis data. Jadi ketika saya memberikan semacam criticize terhadap A ini, saya harus memiliki dasar yang kuat secara saintifik. Nah, maka setelah kita melakukan criticize itu, kita kalau dilanjutkan ke proses penelitian, kita lagi-lagi menguji data. Jadi menguji data dengan klaim kita tadi. Jadi misalnya pembobotan yang tepat adalah AHP, namun diberikan ketegasan tentang sifat datanya harus seperti apa, jenis datanya harus seperti apa, baru hasilnya nanti kita memberikan penjelasan yang runtut gitu ya. Datanya seperti ini, kemudian dengan sifat datanya seperti ini menghasilkan begini. Jika tidak memperhatikan sifat data, maka hasilnya akan seperti ini begitu. Nah, itu adalah criticize, dan ini pastinya juga akan menghasilkan kontribusi juga, dan bisa kita gunakan sebagai
dasar ide kita untuk melakukan proses penelitian. Kita publish dalam jurnal, entah itu jurnal nasional maupun yang internasional. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah yang menurut saya adalah yang tersulit, adalah menggabungkan atau proses synthesize. Nah, proses synthesize ini misalnya ini saya mengilustrasikan ada contoh yang sama dengan yang tadi ya supaya konsisten. Jadi misalnya menurut A, pembobotan yang tepat adalah CLV, misalnya gitu ya. Kemudian menurut B, pembobotan yang tepat adalah melibatkan variabel LRFM, misalnya begitu ya. Jadi A dan B itu tidak harus sama, artinya misalnya gini, A pembobotan yang tepat adalah AB, B pembobotan yang tepat adalah misalnya CLV. Itu bisa tapi tidak harus begitu. Jadi artinya semua berhubungan dan tetap memiliki derajat yang sama. Nah, ini saya contohkan. Ini yang terakhir saya publikasi dan diterima di jurnal Scopus Q3. Itu saya melakukan sintesis seperti ini. Jadi menurut A, pembobotan yang tepat adalah CLV. Kemudian menurut B, pembobotan yang tepat adalah jika melibatkan variabel LRFM. Jadi kemudian saya gabungkan dari dua pendapat ini, data saya cari yang mana dengan syarat variabel LRFM. Setelah itu dari LRFM itu diolah, kemudian setelah diolah dilakukan proses pembobotan dengan menggunakan CLV, sehingga nanti hasil sintesisnya itu adalah data jika dilakukan pembobotan dengan CLV dan melibatkan variabel LRFM akan menghasilkan hasil yang seperti ini. Dan jika dibandingkan misalnya dengan AHP saja, maka hasilnya seperti apa. Tapi ini akan lebih baik ada pembanding, tapi dengan kita memberikan pembuktian pengolahan data yang mana di sini kita menggunakan klaim bahwa CLV dan LRFM terlibat dalam proses pembobotan dan diuji, dan kemudian hasilnya kita bisa memberikan menyajikan dan kita bisa menghubungkan secara terurut, maka itu sudah cukup bisa memberikan kontribusi. Nah mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini juga berguna untuk teman-teman yang sedang skripsi atau mungkin Bapak Ibu dosen yang mungkin ada ide yang bisa dikembangkan dari yang saya sampaikan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika suka dengan video ini silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.